Xuan Huang tidak berbohong kepada Xiao Yan. Setelah klan Phoenix pergi, auranya yang dulu kuat langsung melemah, dan bercak-bercak merah muda muncul di sisik naganya. Racun itu menyebar dengan cepat, membuatnya mustahil untuk terus bertarung. Namun, bagi Xiao Yan, menerobos masuk ke klan Phoenix terlalu berisiko dengan kekuatannya saat ini, dan pemahamannya tentang dunia gunung dan laut tidaklah memadai. Menemani Xuan Huang tentu akan lebih baik jika ia memanfaatkan ingatan Tian Luolan yang terfragmentasi untuk memastikan situasi Raja Harta Karun Surgawi. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di altar. Mungkin itu lebih rumit dari yang ia bayangkan. Xuan Huang kemudian kembali ke benua asal naga, dikawal oleh klan naga. Dinasti klan naga terletak di dalam pegunungan, dan meskipun berbagai ras manusia memiliki arsitektur yang rumit, sebagian besar masih tinggal di gua dan sarang, luas wilayahnya tetaplah luar biasa. Pegunungan yang ditempati oleh klan naga tak terbatas, dan jumlahnya sangat banyak. Sekembalinya Xuan Huang, auman naga memekakkan telinga, dan anggota klan naga yang tak terhitung jumlahnya maju untuk menyambut Xiao Yan. Ia belum pernah melihat klan naga sebanyak itu sebelumnya, dan ia tercengang oleh pemandangan itu. Setelah kembali ke klan naga, Xuan Huang tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Ia mencapai puncak tertinggi, rumah bagi dinasti naganya. Xuan Huang ambruk di dalam sarang naga, bercak-bercak merah muda di tubuhnya menyebar dengan cepat. Di bawah warna merah muda itu ada warna hitam, dan bercak-bercak di tubuhnya mulai tumbuh. Racun macam apa ini? Xiao Yan sedikit mengernyit. Ia belum banyak mempelajari racun, dan bahkan Xuan Huang tidak dapat menahannya. Ini berarti racun itu sangat kuat. Aku sebelumnya pernah memberitahumu tentang bunga-bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di dunia gunung dan laut. Mereka tumbuh dari warna merah muda ini. Aku tidak tahu persis racun apa ini, racun itu telah tersembunyi di dalam diriku untuk waktu yang lama. Begitu aku menggunakan kekuatanku, racun itu akan meletus. Suara berat Xuan Huang bergema, saat ia terus-menerus menguras ki dan darahnya. Hanya dengan begitu penyebaran racun dapat diperlambat. Apakah tidak ada alkemis di dunia Sanhai? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Alkemis manusia pernah ada, tetapi setelah perang itu, umat manusia hampir musnah. Lagi pula, dunia Sanhai sendiri tidak bergantung pada ramuan. Xuan Huang berkata, bahkan saat ini, ia tampaknya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Tubuh abadi paling takut pada racun. Jika racun ini memusatkan ki dan darahnya sendiri untuk melawannya, kemungkinan besar itu hanya akan menjadi bumerang. Tetapi penawar racun atau resep tunggal yang kumiliki tidak dapat menghilangkan racun ini. Mengurangi peradangan, katanya perlahan. Saudara Xiao Yan, tidak apa-apa. Jika aku, Xuan Huang, tidak bisa selamat dari bencana ini, tamatlah riwayatku, kata Xuan Huang. Ia tampak menjalani hidup dengan sangat ringan, tanpa obsesi. Tatapan Xuan Huang kembali tertuju pada Long Yi. Ia melanjutkan, saudara Xiao Yan, apakah dia Dewa 9 Yin dari Sensi? Ya, Xuan Huang telah lama mengetahui identitas Long Yi. Sekarang, ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Ia tidak takut mati, tetapi ia harus menemukan jalan keluar bagi dunia Sanhai. Iya, tetapi ia masih perlu berkembang. Kekuatannya masih jauh dari cukup untuk mengemban tanggung jawab sebagai Raja Baru Sanhai. Xiao Yan tidak menyangkalnya, mengangguk dan mengakui identitas Long Yi. Tidak apa-apa. Jika aku tidak terluka, aku bisa menerimanya sebagai murid dan mengajarinya kekuatan klan naga. Tak lama lagi ia akan melampauiku dalam segala hal. Xuan Huang berkata, tapi situasinya telah berubah sekarang. Jika aku mati, garis keturunan Dewa 9 Yin tidak akan berguna. Saudara Xiao Yan, ingatlah untuk tidak pernah mengungkapkan identitasnya di Sanhai. Xuan Huang tiba-tiba menyerah mengejar Raja Baru untuk Sanhai yang dulunya terobsesi, tetapi ia tahu jika ia jatuh, ia akan ditinggalkan tanpa perlindungan.
Master 9 Yin tidak akan bisa berkembang, dan bercak merah muda itu menyebar dengan cepat. Jika racunnya tidak dibendung, nyawa Xuan Huang dalam bahaya. Dalam situasi ini, Dan Fang tidak punya pilihan selain mencari istrinya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Namun, Xiaoyan mengerti bahwa bertindak sekarang mungkin tampak seperti menyelamatkan Xuan Huang, tetapi juga menyelamatkan Tianzang Wang. Ia dengan tegas mengeluarkan buku giok dan meminta formulanya kepada istrinya. Di alam ilahi kekacauan, Xiaoyan memberitahu Qi tentang situasi saat ini. Interpretasi formula tunggal, aku memang punya banyak formula tunggal transenden, tetapi bunga hitam ini. Aku telah menelitinya sejak tiba di sini. Racunnya sulit disembuhkan, jadi aku akan datang sendiri. Qi berkata dia bersedia mengungkapkan dirinya, tetapi tampaknya dia tidak terlalu merahasiakannya sejak awal. Baru ketika Xiaoyan belum menembus alam abadi, ia berani menunjukkan diri. Kini, kekuatan Xiaoyan telah meroket. Meski masih belum tangguh, tak berlebihan jika dikatakan bahwa kehebatan bertarungnya telah menempatkannya di antara yang terkuat di 9 alam. Saat arwah Xiaoyan keluar dari ruang belajar, ia membuka mata dan melihat sosok berwarna merah tua keemasan. Sosok itu menatapnya dan meraung, dan sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, sosok itu membuka mulut dan menyemburkan api merah keemasan. Xiaoyan sedikit bergeser, dan api itu melayang di depannya, mencegahnya mendekat untuk memeluknya. Tak ada rasa tidak hormat yang diizinkan. Sebuah teriakan menggema dari Xuan Huang. Dan naga api kecil itu mundur, bersandar di tubuh Xuan Huang. Sambil menggosokkan kepalanya ke dilong merah emas, Xiaoyan bertanya, hanya berspekulasi. Benar, telur naga yang kau berikan padaku memiliki garis keturunan yang sama dengan Raja Naga Tua. Pertumbuhannya di masa depan tak terbatas. Tapi situasi di dunia Sanhai sedang genting. Jika aku tidak bisa bertahan dari krisis ini, kau harus membawanya pergi. Xuan Huang berkata perlahan, peluk dia, dan dia akan melompat-lompat. Saat ini, Xuan Huang berbicara dalam bahasa manusia, tetapi dia tampak belum dewasa dan sama sekali tidak mengerti. Dia memiliki kepribadian yang agak nakal, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi penolong yang hebat untukmu. Xuan Huang sudah berjanji. Xiaoyan menatap naga merah emas itu dan tersenyum. Bagaimanapun, dia telah memenuhi permintaan senior Lan Feng. Saat itu, Lan Feng menamainya Qi, nama yang sangat lembut. Tetapi makhluk yang terlahir kembali di hadapannya itu tampaknya lebih tepat daripada nama yang dipilih Xuan Huang. Memeluknya, melompat-lompat, lalu menghilang. Sebuah ledakan terdengar tak jauh dari sana, dan beberapa naga menangkapnya. Setelah dipukuli, mereka kembali ke sisi Xuan Huang. Dia akan segera datang. Jika aku punya formula dan ramuannya, aku akan membuatkanmu penawarnya, kata Xiaoyan. Apakah Qi juga ada di dunia gunung dan laut? Tanya Xuan Huang. Xiaoyan mengangguk. Tak lama kemudian, sebuah celah hampa muncul tepat di atas sarang naga. Seekor bangau putih kurus, mengenakan topi jerami, terbang keluar. Melihat ke bawah, ia melihat Xiaoyan, Xuan Huang Jiu, dan Xuan Huang Liu, semuanya mendongak bersamaan. Sebuah suara tajam terdengar. Xiaoyan tidak menyangka hal itu. Qi ternyata seperti bangau, dan tampak buruk rupa. Xiaoyan dan Xuan Huang keduanya, dan mereka mengungkapkan nama asli mereka. Bawa aku untuk melihat racun macam apa ini. Aku telah menjelajahi semua dunia, dan aku belum pernah melihat racun seperti ini sebelumnya. Aku khawatir racun ini bukan dari 9 alam, atau mungkin racun ini diciptakan oleh ahli racun tingkat atas yang ingin menghancurkannya. 5 orang perlu menggunakan aturan untuk mematahkan aturan racun ini. Sosoknya perlahan turun, berjalan di depan Xuan Huang, dan mengeluarkan kristal raksasa. Kristal itu justru memperbesar bintik-bintik merah muda di tubuh Xuan Huang tanpa batas.